kurang nanti 1 dikali 1/3. Jadi kurang lebih nanti 1/3 dikurang 1/3. Lakukan hal yang sama dengan baris yang selanjutnya, dengan mengganti nanti barisnya ya, yang ini, nanti dapat hasil-hasilnya ini. Nah, nanti begitupun dengan yang ini, barisnya pokoknya diganti sama ini, kalau kolomnya nanti lihatnya yang bagian sininya. Tuh, nanti didapatkan Z-nya udah semua, itu ketika X1 itu nanti Z-nya 0, 0, 0, 2/3, 5/3, 1/3. Berarti nanti udah positif semua. Seperti itu, Ibu. Eh, Berarti kita fokus ke nilai kanan Z-nya 31/3 ya. Ini tadi Haikal kelompok berapa? Kelompok 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 berapa tadi? satu. Kelompok satu Kelompok ya. Kelompok satu. Oke, baik. Terima kasih Haikal. Kita cek lagi dari jawaban kelompok lain ya. Tadi di kolom chat ada eh Saidina ya, kelompok 6. Jadi Saidina Eh, tapi jawabannya sama sih, Bu. Cuma punya sama kelompok banget. 6 lebih nggak rapi aja, iya. Hmm. Oke, Sama mungkin banget ada jawabannya. kelompok lain sama banget ya. Oke, saya juga belum ngitung nih. Ada lagi kelompok lain yang punya jawaban berbeda mungkin atau ingin menambahkan, silahkan. Nanti di-upload ke LMS ya. Nanti saya buat pengumpulannya. Deadline-nya masih di minggu depan sih, jadi masih bisa dicek and recheck lagi ya. Ada lagi kelompok lain yang ingin. Ibu saya mau nanya sih, Bu. Mm-mm. Tadi kan di Z itu kan si Haikal nggak dihitung ya, Bu. Nah, karena katanya kan minus. Nah, itu harusnya dihitung atau enggak sih, Bu? Di Z yang mana tuh? Coba Z yang Haikal mungkin bisa dinilai ditampilkan lagi, indeks. Haikal. Mungkin maksudnya dulu yang ini, Bu, -2. Ya, di Mm-mm. indeksnya. Ya, Tidak dihitung kemana maksudnya? Ini kan Indeksnya, Bu. indeksnya kan harusnya Oh, dihitung ya, Bu. Nah, iya nggak usah karena negatif ya. Negatif sama nol itu tidak dihitung di catatannya. oh, oke baik, Bu. Tapi Oke, ada kalau lagi? nanti, Mm-mm. tapi kalau nantinya nilainya itu positif, tapi dia paling kecil itu dipakai ya, Bu? Sesuai dengan aturan. Oh, jadi cuma negatif sama nol yang nggak Nol. bisa. Oke, Mm-mm. makasih, Bu. jadi pula kan indeks itu dipakai kalau misalkan emang Z-nya masih negatif kan ya, Bu. Jadi nggak Mm. perlu dihitung. Kalau misalkan masih negatif berarti langsung aja ke sini lagi, iterasi lagi tuh ya. Mm-mm. Dan seterusnya ya, Hmm, bersiklus-siklus. berarti lebih baik setelah kita dapat baris kunci dan kolom kunci kita langsung ubah nilai Z-nya aja dulu kali ya. Ya, Tanpa bisa kayak harus gitu. tanpa harus uh, ubah-ubah dulu nih X1 dan X2 misalnya. Tapi sebenarnya urutannya harus sesuai dengan algoritmanya ya, jadi sesuai dengan langkah-langkahnya gitu. Jadi kalau iterasi itu kan sesuai dengan si tabel simplexnya ini kan. Jadi semakin banyak iterasinya, otomatis tabel-tabel barunya semakin banyak. Jadi sebenarnya bisa dilihat atau dianalisis dari si tabel-tabel baru ini juga gitu. Jadi sebenarnya pengerjaannya langkah demi langkah, urutan demi urutan. Jadi bukan proses akhir, bukan akhirnya, jawaban akhir yang hanya diinginkan, tetapi si proses pengerjaannya juga dibutuhkan di sini, gitu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, eh Senin depan ini ya, Lebaran ya, saya malah kelupaan. Berarti ini tuh pertemuan ke berapa ya? 4 apa 5? Keempat, Ibu. Keempat. Nah, kan jadwal UTS-nya tuh kalau nggak salah yang diplot sama Prodi itu nggak ada waktu ini ya, nggak ada waktu lebih ya. Jadi bener-bener UTS itu di pekan ke-8 kalau nggak salah. Biasanya kan UTS bisa di pekan ke-8 ataupun ke-9. Jadi ada 2 pekan tuh ya. Tapi di jadwal yang ini di kalender akademik karena mepet, jadi semua di pekan ke-1. Nah, mungkin nanti di minggu depan kita ada satu pertemuan tetap ya, mungkin tidak Zoom, tetapi asinkronus gimana? Karena kalau misalkan
kita liburkan nanti cari KP-nya akan berjubel dengan mata kuliah yang lain gitu. Jadi di pekan depan itu kan kalau kita lihat kalender, nah sebenarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu kan masih di cuti bersama ya, kalau tidak salah sampai tanggal 7. Jadi kita manfaatkan di pekan ini kita kuliah asinkronus mungkin bisa untuk mengerjakan atau mereview soal dari yang sudah ya. Dari cara grafik, terus aljabar, sama yang ini metode simplex gitu. Bagaimana nanti kita di pekan kedua setelah cuti bersama, nah, di tanggal 7-nya bisa mungkin kita Zoom ya di tanggal 7 walaupun masih cuti bersama tapi kan ya udah maksudnya vibes lebarannya udah lewat gitu ya, udah agak lama. Jadi supaya pertemuan kita tuh tetap gitu di setiap pekannya jadi sesuai dengan jadwal. Jadi kita nanti asinkronus di pekan pertama April aja. Pekan kedua kita bisa Zoom untuk waktu mungkin bisa kita sepakati lagi ya kalau misalkan memang ada yang masih di jalan atau bagaimana kita sepakati lagi. Nanti kita normal daring luring mengikuti jadwal prodi itu dimulai di 3 dari tanggal berapa nih? Sampai 18 itu sudah normal kembali. Gimana? Setuju nggak? Jadi jangan sampai nanti KP-nya numpuk ya, khawatirnya di mata kuliah ini belum lagi mata kuliah yang lain gitu. Akhirnya menumpuk duluan gitu mau KP yang mana nanti jumlah pertemuannya tidak terpenuhi seperti itu. Itu ya. Nanti mungkin didiskusikan nih udah ada 2 ya. Tapi nanti ini kan mahasiswanya banyak ya, silahkan nanti dengan PJ-nya diskusikan bagaimana baiknya. Yang penting kalau saran saya pertemuan tetap berjalan ya. Karena enak nih sudah mix bisa luring dari sinkronis Zoom ini atau asinkronis di LM. Pertemuan terpenuhi, seluruh materi yang ada di RPS itu juga terpenuhi seperti itu. Ya nggak nanti KP-nya ya, karena juga saya di sebelum ini megang 12 KS gitu, lumayan enak juga. Jadi khawatir nanti jadwalnya nggak di itu ya. Nanti kabar ya.